selalu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu bekerja. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan satu yang dia minta. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yes Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Kau Allah Jehovah Rama, Kau Allah Jehovah Nisi, Kau bagi keselamatan. Yesus, pengharapanku ada padamu Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tetap percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau selalu memegang hidup kami. Apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut campur tangan. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau tetap percaya. Apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya. Ada kemuliaan, ada sukacita, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu GPDI Manaing Tuhan. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, amin. Dia Tuhan yang hidup, Dia yang selalu menepati janjinya. Come on. Haleluya. Ya gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, yang benar tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega.
katakan, dia gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Aku tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari katakan, yang benar, Yang benar, yang benar. Haleluya. Kami tidak pernah takut Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. katakan semesta. Semesta alam memuja, Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Yeay. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak takut apapun Tuhan. Kami tidak pernah takut, Engkau sudah menjamin. Dan hidup kami ini anugerah dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari katakan kasih-Mu, kasih-Mu. mengubah hidupku. Hanya Engkau yang mengubah kami. Kau memilihku, Ya, selamatkan hidup kami sudah Kau selamatkan. Hidup semua cinta. Karena cinta-Mu bagi hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup.
kuasa pun yang mampu menyentuh kehidupan kami Tuhan. Selain Engkau sendiri yang mengizinkan, kami percaya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Saya undang hamba-Nya. Alasan selama ku hidup. Bapa, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Yesus Tuhan, pengharapanku, Kaulah Allahku kami semua. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pujian kami Tuhan, menjadi doa kami, menjadi iman kami Tuhan. Biarlah terus Engkau pegang tangan kami, sehingga kami terus bergantung kepada Tuhan. Terlebih saat-saat ini Tuhan, di masa dunia sedang bergelora, bahkan sedang mengalami krisis secara global. Kami mau Tuhan Engkau menjadi pegangan hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau menjadi harapan kami Tuhan, sampai akhir segala sesuatunya. Sehingga kami tetap punya semangat, sehingga kami tetap bisa melayani-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terlebih Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini jemaat-Mu Tuhan sedang menikmati ibadah, terlebih khususnya jemaat Mahanaim Community Church Tuhan, baik mereka yang sedang beribadah di rumah secara online, kami percaya berkat Tuhan turun di sana, pertolongan Tuhan turun di sana, dan kekuatan yang dari Tuhan turun di tengah-tengah seluruh umat-Mu Tuhan. Kami imani Tuhan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga lewat ibadah kami ada satu korban yang berbau dupa harum naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Bapa. Kami siap Tuhan belajar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau menuntun kami, memberikan kami hikmat. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat seluruh jemaat Mahanaim dimanapun berada. Baik orang-orang yang sedang rindu dan haus ingin menerima berkat-berkat firman Tuhan lewat ibadah di Mahanaim Community Church. Pada kesempatan yang indah ini, biarlah semua oleh karena anugerah Tuhan. Saya percaya dan yakin kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk membawa satu tema, yaitu adalah menemukan terobosan di tengah krisis. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tema ini adalah satu tema yang sangat unik. Karena namanya krisis adalah satu situasi yang begitu sulit. Satu situasi yang
tidak menguntungkan. Tetapi kita tetap menjadi seorang yang punya Allah, menjadi seorang yang punya iman, harus menemukan terobosan di tengah krisis itu. Hari-hari ini kita sedang berbicara tentang krisis, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang kesusahan. Kenapa hal itu sering terungkap, digemakan di tengah-tengah gereja? Karena memang itu adalah bagian daripada kekristenan. Supaya orang-orang Kristen bisa tetap berdiri kuat, berdiri teguh, dan tetap menjadi berkat dengan iman yang mereka bawa di dalam nama Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh, mari saya undang jemaat Tuhan untuk membuka Alkitabnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Nanti multimedia bisa di next saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takut kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa menemukan terobosan di tengah krisis. Kalau kita lihat krisis dalam definisi secara umum adalah suatu keadaan peristiwa yang berbahaya sehingga keputusan harus diambil yang berpotensi buruk kepada usaha dan aspek kehidupan. Kita tahu bahwa bangsa kita ini adalah mau masuki tahun yang kedua, di mana dari 1 tahun yang lalu bangsa kita sedang mengalami namanya krisis karena pandemi COVID-19. Sehingga mempengaruhi aspek yang kita perhatikan di setiap aspek kehidupan. Dampak krisis global begitu nyata, baik dalam krisis usaha, mikro, makro, baik dalam pendidikan mengalami krisis sehingga libur berkepanjangan dilakukan secara online, sehingga anak-anak banyak mengeluh. Bahkan dari orang yang ahli dalam pendidikan, mereka melihat kalau terus berkepanjangan cara sekolah online ini akan menghilangkan generasi yang sosialnya tinggi, sehingga akan memunculkan nanti orang-orang generasi yang individualis. Mungkin inilah yang dikatakan dinubuatkan di kitab Timotius, di mana nanti akan muncul di mana generasi orang yang memikirkan dirinya sendiri, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersahabat dan berteman, tetapi kecuali kepada orang percaya. Amin. Terkecuali kepada orang yang punya Tuhan. Karena mereka dikendalikan Tuhan yang benar. Dan kita lihat juga dalam politik terjadi krisis. Baik juga di dalam kesehatan. Bahkan berita-berita akhir-akhir ini terlebih dalam
2 bulan belakangan ini saudara, saya memiliki banyak grup saudara, hampir setiap hari ada saja yang meninggal. Ada saja yang meninggal, walaupun tidak semua adalah meninggal karena COVID. Tapi selalu ada meninggal yang setiap hari. Progres angka yang meninggal dengan tahun-tahun yang lalu, tahun ini yang paling sangat tinggi. Sehingga sampai pemerintah mengambil satu keputusan untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam melakukan usaha. Dan itu berdampak krisis. Sehingga sudah mulai banyak mengeluh. Di mana mereka tidak hanya sekedar memikirkan COVID-19 ini yang mematikan. Tetapi lebih mereka juga memikirkan bagaimana mereka hidup untuk membutuhi keluarga. Untuk membutuhi sekolah. Untuk membutuhi kebutuhan untuk keluarga. Baik dalam hal banyak usaha. Ada banyak juga yang gulung tikar. Usaha-usaha ditutup. Karena memang tidak bisa lagi diperpanjang. Karena tidak ada lagi peluang akibat daripada pandemi ini. Sehingga mengakibatkan krisis. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada saudara keluarga besarnya yang sudah kehilangan. Sehingga mereka merasakan ada sesuatu yang hilang. Dan mengalami mentalitas yang down. Tetapi percayalah, Tuhan punya rencana dalam kehidupan orang percaya di masa krisis. Bahkan krisis sosial. Kita tahu bahwa sekarang tidak seperti dulu lagi. Kalau kita ingin membuat satu perayaan, tidak seperti dulu lagi. Orang-orang yang kita kasih, yang kita senang bisa kumpul bersama. Tapi sekarang tidak bisa. Mungkin dilakukan hanya bisa lewat online. Sehingga keluarga-keluarga yang melakukan pernikahan dalam 2 tahun belakangan ini, mereka sangat mengalami satu situasi yang benar-benar seperti krisis yang sesungguhnya. Bahkan waktu kita juga mau bertemu saudara kita, tidak seperti dulu lagi. Mau pulang kampung tidak semudah dulu. Semuanya harus dipikirkan dengan matang bagaimana kesehatan, bagaimana orang lain dan bagaimana diri kita. Ini adalah dampak krisis sosial. Dan yang selanjutnya juga kita lihat adalah krisis rohani yang berdampak kepada moral dan mentalitas. Sehingga kita lihat 2 tahun belakangan ini kegiatan gereja hampir persentase 80% itu dilakukan secara online. Yang dimana kita tahu namanya ibadah itu bisa nikmat dan dirasakan adalah bersama-sama saudara seiman. Tetapi dengan saat ini, karena ada satu dampak daripada pandemi ini, terjadilah krisis secara rohani. Tidak sedikit juga jemaat orang-orang Kristen tidak ke gereja mengatasnamakan karena mereka membatasi diri supaya mereka tidak kena tular. Ada banyak juga di antara mereka bahkan sama sekali tidak menginginkan satu kegiatan-kegiatan gereja baik secara online. Sehingga mereka mulai mengalami namanya krisis rohani yang berdampak kepada mentalitas. Ini akan mempengaruhi bagaimana gereja di masa depan. Kita lihat saudara kasih, di dalam Alkitab juga sebenarnya krisis ini sudah ada saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat Nuh juga mengalami krisis. Sehingga di zamannya Nuh hanya dia dengan keluarganya yang diselamatkan Tuhan. Karena hanya dialah yang mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hanya dialah yang taat pada saat itu. Baik di zamannya Abraham dia juga pernah mengalami krisis. Di mana dia pernah mengalami masa yang panjang tidak memiliki anak. Tetapi dia bisa berjuang sampai dia berhasil mengalahkan krisis itu. Bahkan dia dipanggil sebagai bapa bangsa-bangsa. Demikian juga Ishak. Waktu pada saat itu ada satu krisis, tetapi dia harus bertahan di Gerar. Tuhan menyuruh dia bertahan di sana. Tetapi dia bisa menghadapi karena Tuhan yang menyertai. Demikian juga Yusuf pernah mengalami namanya krisis.
Di mana Yusuf bahkan keluarganya sendiri yang tidak menerima dia, yang tidak mengakui dia. Tetapi karena dia bertahan di masa krisis itu, sangat luar biasa. Dia menjadi nomor 2 di Mesir. Bahkan dia menjadi titik terang di tengah-tengah keluarganya. Jadi krisis ini tidak hanya terjadi pada saat ini. Krisis itu sudah terjadi di zaman tokoh-tokoh Alkitab. Di zaman 2000 tahun lalu bahkan sebelumnya. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 2 kemungkinan terjadi jika krisis menimpa kehidupan. Yang pertama adalah di mana orang tersebut akan menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Ini sering sekali muncul dalam kehidupan orang tersebut. Di saat mengalami krisis, pilihan ini akan menjadi satu ingatan yang kuat. Apakah orang tersebut menyerah dan terpuruk sehingga dia mulai menyalahkan orang lain, atau dia bangkit dan menjadi kuat, menjadi pribadi yang kokoh sehingga bisa menopang orang-orang yang di sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa krisis tidak pernah hadir sendirian. Krisis selalu mempunyai dimensi yang lain, saudara. Yang dimaksud di situ adalah membuka jalan dan kesempatan bagi kita untuk bangkit, membangunkan diri meraih sukses. Karena kalau kita lihat bahwa penderitaan itu menjadi merupakan dari bagian dari krisis, adalah bagian daripada kekristenan. Kalau kita lihat saudara kasih di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sesungguhnya adalah ada sisi lain di dalam penderitaan ataupun krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita lihat Alkitab berbicara bahwa penderitaan yang sedang kita alami di zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dan kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak nanti. Haleluya. Ini menjadi satu pengharapan. Ini menjadi satu menguatkan orang-orang percaya. Ternyata di balik krisis, di balik penderitaan ada dimensi lain. Ada satu dimensi lain di mana akan membuka jalan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit dan menang menjadi orang yang sukses di dalam iman. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus akan membawakan ada ilustrasi saudara kasih dalam Tuhan. Ada 3 benda. Membuat ilustrasi ini akan bisa membuat kita berpikir dalam sisi yang lain. Yang pertama adalah telur. Yang kedua adalah wortel. Dan yang ketiga adalah kopi. Sementara panas yang dalam wajan ini adalah air panas yang mendidih. Dianalogikan adalah krisis. Kalau kita perhatikan telur, waktu dia sebelum dimasukkan kepada air yang mendidih, dia akan kelihatan dalam bentuknya, dalamnya itu adalah lemah, lembut. Tetapi waktu dimasukkan kepada satu tempayan yang berisi air yang mendidih, maka dia akan keras. Kalau dianalogikan, ini berbicara waktu orang tersebut, mereka sebelum memasuki krisis, mereka bisa mungkin menjadi orang yang sangat lembut. Orang yang sangat mudah melakukan hal-hal yang baik. Tetapi di saat mereka masuk kepada masa krisis ataupun tempat yang dipanaskan menjadi tempat penderitaan, mereka bisa menjadi keras hati, bisa menjadi keras kepala dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjadi orang yang sulit untuk menerima masukan, sulit menerima suara Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat wortel. Kita lihat wortel dalam fisiknya adalah begitu kokoh.
dan kuat dan begitu teguh. Tetapi kalau kita lihat dimasukkan ke dalam air panas menjadi dianalogikan sebagai krisis yang dihadapi, maka wortel itu lama-lama akan menjadi hancur dan menjadi tidak memiliki kekuatan dan yang kokoh. Namun yang ketiga ada hal yang berbeda. Kopi adalah satu benda yang kita lihat itu adalah serbuk yang begitu kecil. Kalau kita lihat sepertinya tidak ada apa-apanya. Tetapi waktu dia diberikan kepada satu tempat yang berisi air panas yang mendidih, dianalogikan, maka dia akan mengeluarkan aroma yang wangi. Sehingga orang-orang yang mau menikmatinya, berkata demikian saudara. Siapa nih sini pecinta kopi? Saya sendiri pecinta kopi saudara. Hampir setiap hari saya minum kopi sekali sehari. Dan benar-benar saudara. Ini merupakan gambaran hidup orang-orang saat ini. Waktu mereka sebelum mengalami krisis dan setelah mereka mengalami krisis akan mengalami namanya perubahan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah perubahan seperti apa yang mereka alami. Karena memang kita lihat krisis ini benar-benar membawa perubahan. Mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan yang kita tidak mau. Kalau dulu sebelum pandemi, orang kalau kita lihat di tengah jalan ataupun di mall, dia pakai masker. Orang-orang akan ketawa, aneh pakai masker. Tetapi kalau sekarang di zaman bisa dikatakan masa krisis, di masa pandemi COVID-19. Kalau orang kita lihat di mall ataupun di tengah jalan tidak pakai masker, akan dilihat banyak orang dan mereka akan dipertanyakan. Ini perubahan yang kita tidak duga. Demikian dengan hidup kita. Dulu kita mungkin adalah orang yang begitu mudah melakukan hal-hal yang baik untuk melayani Tuhan. Tetapi karena kita ditempa dimasukkan kepada masa krisis, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi benar-benar menjadi orang yang cuek? Orang yang benar-benar yang keras hati. Tidak mau peduli lagi tentang kerohanian. Tidak mau peduli lagi tentang pelayanan. Atau sebaliknya. Waktu orang tersebut masuk dalam proses, justru dia menjadi pribadi yang mengharumkan. Katakan amin. Karena memang kita adalah bagian daripada pelayanan Kristus di dunia ini. Bahwa penderitaan, krisis itu adalah membawa dimensi yang lain. Supaya kita mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen di masa-masa krisis ini? Masihkah kita tersenyum? Masihkah kita bisa menjadi berkat? Masihkah kita bisa bersyukur? Masihkah kita bisa membawa arum yang baik? Arum yang menyenangkan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Itu menjadi pilihan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, filosofi hidup, penyelesaian krisis itu suatu pilihan. Kita bisa merespon dengan mengasihi diri sendiri dan terus hanyut dalam krisis, atau bangkit untuk mengalami terobosan hidup. Ini menjadi filosofi yang saya dapatkan untuk menghadapi krisis ini. Kita diberikan pilihan. Apakah kita terpuruk dengan memikirkan diri sendiri dengan keegoisan kita? Ataukah kita bangkit untuk mengalami terobosan hidup. Baik dalam segala aspek. Baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan. Karena semuanya mau tidak mau harus mengalami terobosan. Tidak ada pilihan lain. Terkecuali kita sedang hanyut dalam keterpurukan. Memikirkan diri sendiri. Hanya keegoisan yang ada dalam hidup kita. Kita harus melihat pilihan yang tepat untuk melayani Tuhan. Bagaimana menemukan terobosan di tengah krisis? Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda, saudara.
Kebanyakan orang waktu menghadapi masa krisis sudah mudah ditebak. Pasti dia terpuruk. Pasti dia terjatuh. Pasti dia akan benar-benar tidak bisa berdaya lagi. Tetapi hari ini merupakan sesuatu yang lain. Kita harus mulai memikirkan bagaimana menemukan supaya kita bisa mengalami terobosan di tengah krisis ini. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan bisa berjalan menang di masa krisis. Karena semuanya mau tidak mau harus berubah, saudara. Misalnya satu contoh, di dalam protokol kesehatan, kalau kita keluar seperti dulu lagi, tidak memikirkan bagaimana kita untuk menjaga jarak dengan yang lain, yang satu yang lain. Bagaimana kita harus pakai masker, maka kita akan kena akibatnya. Kita akan mengalami dampak sakit dan bisa berakibat kepada kematian. Itu adalah pilihan. Tetapi kalau kita mau mengikuti apa yang baik itu, maka kita bisa bertahan. Kita akan bisa tetap hidup dan bisa melayani Tuhan selama kita bisa lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal, saudara, untuk mengalami terobosan di tengah krisis. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saya ulangi. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Kalau kita baca ayat sebelumnya, saudara, mereka lakukan ini itu dampak karena orang Midian, bangsa Midian mengintimidasi mereka sehingga mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga yang seharusnya mereka mengirik gandum itu ada di tempat pengirikan gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Ini berbicara yang pertama adalah reposition. Reposisi kembali hidup kita. Mungkin situasi sekarang membuat kita takut, membuat kita khawatir hari ke depan. Sehingga kita tidak bisa lagi seperti dulu kembali kepada cinta mula-mula. Kembali kepada tempat yang semestinya kita harus lakukan supaya Tuhan berkenan kepada apa yang kita harus lakukan. Reposisi kembali hidup kita, saudara. Karena itu akan membuat kita menemukan, saudara kasih, di masa krisis kita terus berada di tempat yang tepat. Tuhan terlalu mampu untuk memberikan terobosan tanpa kita melakukan apa-apa. Tetapi Dia lebih suka ketika kita bergerak ke posisi yang tepat. Ada banyak alasan orang mungkin saat ini mereka sudah mulai berpindah visinya, berpindah semangatnya, berpindah posisi imannya, tidak seperti dulu lagi karena situasi pandemi COVID-19. Sehingga mereka tidak sadar kalau mereka sedang jauh dari Tuhan. Sampai kepada Gideon dan anaknya. Mereka harusnya di tempat yang tepat. Tapi karena takut mereka, orang-orang Midian yang terus menyerang mereka. Akhirnya mereka di dalam persembunyian melakukan bukan semestinya. Di mana mereka harus melakukan pengerikan itu di tempat pengerikan. Bukan di tempat pemerasan gandum. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 2-3 dikatakan. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ini adalah merupakan satu kelemahan di bangsa Israel, di mana mereka melupakan Allah mereka. Waktu pada saat itu mereka sudah terpengaruh kepada orang-orang Midian, sehingga mereka diizinkan 7 tahun mengalami kelaparan, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah mulai bergeser. Mereka percaya kepada Baal, mereka percaya kepada berhala. Tetapi kalau mau mereka mengalami terobosan, mereka harus mereposisi kembali hidup mereka. Mereka harus kembali lagi kepada cinta mereka kepada Tuhan. Harus mereka tahu di mana mereka tempat mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Dan mereka harus tahu mereka di mana mereka harus memuliakan Tuhan. Mungkin bisa masuk akal, saudara. Karena pada saat ini pandemi ini membuat kita melakukan banyak pilihan. Tapi percayalah, kalau kita tetap berada di tempat yang tepat, di mana Allah ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut yang berlebihan. Sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa kita sedang jauh dari Tuhan, bahwa kita sedang tidak tempat di mana semestinya kita. Kita harus mulai kembali ke posisi di mana kita mengasihi Tuhan, di mana kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih, kita lihat yang kedua adalah berbicara tentang haleluya. Ya. Re-identify ataupun identifikasi kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Pada saat itu, di mana Gideon dan orang-orang Israel pada saat itu mulai kehilangan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Karena situasi, karena krisis yang melanda mereka, orang Midian benar-benar mengintimidasi mereka. Bahkan sampai 7 tahun. Mereka mengalami kelaparan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada Gideon. Supaya Gideon muncul dan mulai mengidentifikasi dirinya bukan anak buangan. Bukan anak sembarangan. Bukan orang yang terbuang. Tetapi dia adalah anak pilihan Tuhan. Amin. Mungkin saat ini orang-orang Kristen di masa pandemi ini, karena melihat kabar di sana, di semua berita hampir mulai menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Sekarang yang meninggal itu bukan hanya orang-orang biasa, bahkan pendeta pun meninggal di masa pandemi ini. Orang-orang Kristen juga banyak yang meninggal. Ini bisa membuat orang-orang Kristen bisa kehilangan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Atau sebaliknya, mereka tetap memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Ini perlu kita lihat seperti Gideon. Waktu dia menghadapi orang Midian
yang begitu banyak dan yang selalu mengintimidasi mereka, dia mulai tidak percaya lagi terhadap dirinya sendiri. Dan dia mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Sampai dia berkata kepada Tuhan, bagaimana saya menyelamatkan bangsa Israel ini? Tetapi Tuhan berkata, harus mengidentifikasi kembali imanmu. Harus kembali kamu melakukan imanmu. Kepercayaanmu harus dipulihkan kembali, saudara. Untuk memulihkan, mengidentifikasi kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang terbuang, melainkan anak-anak Allah. Kita lihat ada beberapa hal ciri identitas orang percaya. Yang pertama adalah orang percaya adalah sebagai anak-anak Allah. Perlu dicatat saudara kasih. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perlu dicatat bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Identitas kita jelas sebagai orang percaya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani. Jadi lewat firman Tuhan ini menunjukkan di masa pandemi sekarang ini yang bahkan berita yang menakutkan. Kita tidak perlu takut sampai kepada kita tidak bisa percaya lagi kepada identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah satu kekuatan kita. Itu adalah satu kepercayaan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Di mana kita dipilih berarti kita menjadi milik Allah. Bukan sembarangan, saudara. Dan yang kedua, saudara kasih, menjadi ciri identitas orang percaya adalah kita perhatikan memiliki roh Tuhan yang berkuasa. Kalau kita baca tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 18 itu akan mewakili. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus dikatakan juga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus tunjukkan di masa krisis ini bahwa kita punya identitas yang jelas sebagai orang percaya. Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh penghulu di udara yang mencoba mengambil perhatian gereja. Mencoba mengambil perhatian banyak orang. Mencoba mengambil perhatian orang-orang Kristen. Supaya mulai takut dan khawatir. Dan sehingga mereka mulai kehilangan identitas mereka sebagai orang beriman kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan untuk menguatkan kita kembali kepada identitas kita sebagai anak Allah. Kita harus percaya itu. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, walaupun di masa pandemi ini, kalau kami harus melayani orang-orang yang benar-benar terpapar, melayani kematian, kami tidak pernah takut. Tetapi tentunya kami melakukan namanya prokes, protokol kesehatan. Kenapa? Karena memang kami punya identitas ilahi. Anak-anak Allah dalam diri kita diberikan roh yang berkuasa. Bukan roh ketakutan. Takut wajar boleh.
membuat kita waspada dan berjaga-jaga. Tapi kalau takut sampai paranoid itu sudah luar biasa. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda dan siapapun yang sedang takut yang berlebihan menunjukkan bahwa sedang kehilangan identitas mereka sebagai orang percaya. Tetapi kita harus mengalahkan ketakutan itu. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lebih besar kuasanya daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Iblis sedang mengambil perhatian orang-orang Kristen. Sehingga mulai ciut dan takut mereka. Sehingga mereka mulai mengatasnamakan COVID-19 ini. Membuat mereka jauh dari persekutuan ibadah mereka kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata adalah kembalilah kepada identitasmu yang benar sebagai anak-anak Allah. Yang kedua ciri khasnya memiliki Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Dan yang ketiga ciri khas sebagai orang percaya adalah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah berarti berbicara bahwa kita ini adalah anak Allah yang benar-benar memiliki ciri khas. Sehingga kita tidak seperti orang dunia yang saat ini yang sedang menghadapi krisis. Mereka tidak berani mengambil terobosan itu. Mereka tidak bisa pulih. Mereka tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka sebagai ahli waris kerajaan Allah. Tahu Bapak Ibu terkasih jemaat Tuhan. Kalau ahli waris itu adalah berarti calon pemegang kuasa. Bahkan akan menjadi pemegang otoritas kerajaan Allah. Sama seperti kita sebagai dalam struktur keluarga. Anak itu adalah ahli waris di tengah-tengah keluarga. Sehingga dia ke depan akan menjadi pemilik wewenang otoritas dalam keluarga itu. Demikian kita dalam kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris, identitas kita jelas. Jadi jangan menjadi Kristen yang cengeng. Jangan menjadi Kristen yang gampang ciut oleh karena situasi. Harus tunjukkan identitas kita. Bukan hanya sekedar berani dan konyol. Tetapi berani karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan memberikan kita kuasa sebagai ahli waris. Sehingga kita tidak perlu takut. Bahkan ciri khas yang keempat dikatakan, di saat kita iman itu benar-benar muncul, maka waktu kita menderita, kita akan menderita bersama dengan Kristus. Dan jika kita akan dimuliakan, maka kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin. Jadi saat ini kita dalam proses krisis ini, kita sedang bersama dengan Kristus. Katakan amin. Kalau kita mengimani itu berarti kita sedang bersama dengan Kristus. Karena dikatakan, aku menyertai engkau. Karena kita bukan sekedar orang Kristen. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah memiliki Roh Allah dalam hidup kita. Dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Sehingga walaupun kita menderita dalam krisis ini, kita ada bersama dengan Kristus. Sehingga kelak kita dimenangkan, dimuliakan, kita ada bersama dengan Kristus Tuhan. Yang terakhir adalah terobosan yang akan terjadi dalam hidup kita adalah rebuild the altar. Ataupun bangun kembali mezbah Tuhan. Yang kadang Tuhan mengizinkan persoalan datang dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali dekat kepadanya. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 26 dikatakan, pada malam itu juga berfirmanlah kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal. Saya ulang sekali lagi, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kepada Gideon diberikan perintah. Karena keluarga Gideon sudah terjerat kepada Baal, penyembahan berhala. Lalu Tuhan memberikan perintah supaya dia mengalami terobosan. Kamu harus membuat persembahan kepada Tuhan. Lalu kamu harus merobohkan semua kubu-kubu berhala. Dan tidak sampai di situ. Setelah kamu merobohkan, kamu akan mempersembahkan lagi kepada Tuhan. Lalu kamu akan membangun mezbah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Di masa krisis ini, orang Kristen tidak boleh berhenti. Justru segala yang menghambat kekristenan kita, yang menghalangi iman kita untuk dekat kepada Tuhan karena penderitaan, karena kesusahan, karena krisis pada saat ini harus kita lawan, harus kita lewati bersama dengan Kristus dan kita harus bangun mezbah kepada Tuhan, berbicara dengan persekutuan kepada Tuhan. Harus diimbangi, bukan malah semakin menjauh kepada Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Karena ibadah online, karena tidak ada lagi pilihan. Lalu ada banyak orang-orang Kristen mulai meninggalkan ibadah itu. Tidak menjadi alasan. Justru sebaliknya kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Membangun mezbah Tuhan. Mempersembahkan bahkan yang lebih terbaik kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Inilah kerinduan seorang pemazmur Daud. Dia tahu begitu indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dia terlalu lelah melewati masa pemerintahan kerajaannya. Dia terlalu capek dengan segala pikiran, dengan segala kekuatannya. Lalu dia melihat lebih baik satu hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pertanyaannya kepada jemaat Tuhan, dimanapun orang-orang Kristen sebal, apakah benar pernyataan ini terjadi dalam hidup kita? Atau sebaliknya, lebih baik katakan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Kenapa? Karena itulah menjadi terobosan yang sangat dahsyat. Waktu hal itu terjadi dilakukan Gideon, maka dikatakan Gideon bersama bangsa Israel mengalahkan Midian. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan melakukan perkara untuk mereka melakukan terobosan, membawa kepada pemulihan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, krisis boleh terjadi, tetapi kita tidak boleh berhenti. Kesusahan boleh terjadi. Bahkan Gideon mengalami 7 tahun lamanya. Kita sedang berjalan waktu hampir memasuki 2 tahun. Ini menjadi seperti masa krisis yang begitu berat. Tetapi percayalah, Tuhan sedang berbicara dalam hidup kita. Mungkin kita harus mereposisi lagi hubungan kita dengan Allah. Kita harus mulai mengidentifikasi lagi bagaimana iman kita kepada Tuhan. Dan kita mulai kembali membangun mezbah Tuhan dengan memberikan yang terbaik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan, orang percaya akan mengalami terobosan. Pemain musik semua tim bisa maju saudara. Orang percaya akan mengalami terobosan di masa krisis dengan menyadarinya untuk kembali ke posisi tempat yang tepat di mana Allah berada. Kembali mengakui identitas sebagai anak Allah, bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan melalui dengan tindakan iman dan membangun kembali hubungan persekutuan dengan Tuhan lewat mezbah Tuhan. Ini adalah satu pesan firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat, saya undang kita naikkan pujian kepada perkara Amin.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Amin. Di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu tanpa Tuhan, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Renungkan firman Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi satu masa kesusahan, karena mungkin saat ini kena terpapar oleh virus COVID-19 ini. Atau mungkin kamu sedang mengalami satu masa yang sulit karena ada pembatasan-pembatasan sehingga tidak bisa membuka usaha dengan baik. Percaya, Allah peduli, Allah mengerti dalam setiap apa yang saat ini terjadi. Allah tidak pernah diam. Bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita yang berseru kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel di masa Gideon, mereka mengalami kelaparan 7 tahun. Waktu mereka menyadari segala kesalahan mereka dan mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka berani melakukan terobosan-terobosan, mengevaluasi segala apa yang mereka terjadi sebelumnya, sehingga
mereka perkenan. Mereka disertai sampai kepada kemenangan di masa krisis itu, dan mereka menang. Ini akan menjadi perenungan bagi setiap kita orang-orang percaya. Tidak ada persoalan yang tidak ada akhirnya. Tidak ada permasalahan penderitaan yang tidak Tuhan peduli. Tetapi bagaimana kita mensikapi persoalan itu? Apakah kita sedang sadar bahwa kita sedang di tempat yang tepat di mana Tuhan berada? Apakah kita sadar bahwa kita tetap yakin dan punya identitas yang benar menjadi anak-anak Allah? Atau kita benar-benar kembali membangun mezbah Tuhan dan merobohkan segala berhala-berhala yang melumpuhkan iman kita, mengalahkan, menyingkirkan segala kendala-kendala yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka percaya, segala persembahan kita, pujian kita, ibadah kita, doa kita menjadi satu korban persembahan yang berbawa duka hati yang menyenangkan Tuhan. Di saat Tuhan dimuliakan, di saat Tuhan disenangkan, maka pertolongan Tuhan nyata. Haleluya. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, dimanapun engkau saat ini berada. Imani firman Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti. Mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Kami percaya setelah kami